Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 dari arah hati, baris yang ke 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu an, bermula sekalian ilmu itu dalam 2 kalimat. Pertama, jangan engkau memberat barang yang telah dikafakan engkau, iaitu rezekimu dalam dunia dan dalam akhirat. Kedua, jangan engkau sia-siakan amalmu bagi Allah pada barang yang telah disuruhkan engkau, dan berjabat engkau padanya pada barang yang telah diakui bagimu. Maka jikalau engkau mendirikan pada tiap-tiap daripada keduanya itu, maka adalah engkau sejahtera, basirah, dan bercahaya sarirah. Kemudian sebagai dasar ilmu lalu akan mengarah kepada amalan, dikarenakan karena amalan itu lanjutan daripada ilmu pengetahuan, dan adalah ilmu pengetahuan itu adalah ujung daripada adalah pelajaran. Karena demikian, Li Tingku menyatakan ilmu adalah yang harus kita depa secara keseluruhan, adalah pekerjaan kita tetap hanya terlepas daripada 2. Kan hanya 2 macam ilmu, tetapi kita udip harus dah maklumi 2 macam ilmu. Ilmu yang pertama dah maklumi, perkara yang harus dah maklumi, baik dah beban barang yang dipadakan kepada kamu, iaitu rezeki dalam dunia dan di akhirat. Yang kedua, baik sia-siakan pekerjaan yang menyangkut dengan Allah, padahal pekerjaan tersebut Allah menuntut kepada kedanya, dan barangnya hanya lepas kedanya dalam pekerjaan. Artinya, kedanya udip di atas permukaan alam, 2 sisi sikap tak sikapi. Sikap yang pertama adalah na barang yang dijamin, dan sikap yang kedua na barang adalah yang dituntut. Allah na yang kan dijamin kepada kedanya, dan Allah na yang nelakai bak kedanya. Netuntut oleh Allah Ta'ala bak kedanya sebagai tuntutan hamba, nelakai oleh Allah karena kedanya hamba. Dan yang kedua adalah menjamin juga kepada kedanya karena sebagai juga itu adalah sebagai seorang hamba. Jadi menyawanan kedanya sebagai hamba Tuhan. Di satu sisi na barang yang akan dijamin oleh Allah sebagai seorang hamba, di lain pihak na barang yang diyu oleh Allah Ta'ala sebagai adalah kedanya juga seorang hamba. Sirah hamba dan sirah namid tentu adalah hana sapena pih menyo hana neberi, hana bantu, hana adalah neberi petunjuk le yang memang sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sebagai hak hamba, lepas daripada bekna sapu tuntutan datang kedanya juga hitim menyawanan untuk terpenuhi hak hamba. Karena kedanya di satu sisi adalah abdun, Allah di lain pihak adalah sebagai khaliqun, maka sebagai hak abdun terhadap kepada zat yang sebagai khaliq, 2 apa? Nah, sebagai hak yang kan dijamin oleh Tuhan karena derawatih sebagai hamba lun jamin, artinya hana perminta. Dan yang kedua, karena derawatih sebagai kata sebagai hamba lun, maka lung na yang wajib tuntut atas kata sebagai hak sirah hamba, lung lakai bak kata lilung sebagai lun adalah zat adapun yang po kata. Kesimpulan, yang dah yang memang hanjit dah sia-sia karena sebagai hak tuntutan, dan yang dah yang hana perlu dan menggaduh karena yang memang sudah ada jaminan. Nyo 2 macam ilmunya, nya baik hek dan baik kira-kira haji hana lepas daripada tuntutan agama.
Hek baik, dan kemudian hana terpenuhi aturan juga baik. Putra dua macam tersebut, yang pertama yang dinyatakan baik dan menggaduh, yaitu putra yang dinyatakan baik dan menggaduh. Baik dan menggaduh, yang pertama, jangan engkau memberat barang yang telah dikafakan. Jamin mana? Dipadakan. Yang kalian jaminan. Dah rezeki dalam dunia dan di dalam akhirat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hana mentira wapih manusia yang na kalung pejut sebagai makhluk dan hamba lun, terkecuali adalah rezeki jih kalung jamin oleh Tuhan. Secara umum adalah bandum kebutuhan udip manusia akan dijamin di Tuhan kan tanggung. Tetapi apakah katanya baik dia mengaduh dengan barang yang akan tanggung di Tuhan? Ya. Barang yang akan tanggung dan akan pegang jaminan di Tuhan, baik dia pakai rotli, ada hana dan mengaduh tapi kan jamin. Cuma perlu dia ingat yang tah yang kana jaminan. Adna yang dipegang jaminan oleh Allah Ta'ala. Maka rezeki dah kalan tu bagi di dalam tingkat pemberian rezeki Allah kepada hamba. Nah yang sama macam rezeki madmun. Nah sama macam rezeki adalah rezeki maksum. Nah sama macam rezeki adalah maksub. Sama macam rezeki yang akan dijamin oleh Tuhan. Hana payah usaha, hana payah minta, yang rezekinya yang akan dijamin oleh Tuhan. Bagaimana rezeki yang akan dijamin, yang tahjih untuk dapat analisa dan kira-kira je penjelasan. Nyan bak rezeki yang akan dijamin oleh Tuhan, baik dia mengaduh. Makna jih, baik sampai hinan kira-kira lalai dan habis masa. Sedangkan yang kedua adalah rezeki yang maksud. Rezeki yang payah usaha. Rezeki cid. Nyo payah dan mengaduh. Dan mengaduh dalam mempenuhi adalah asbab. Dan mengaduh dalam cara terpenuhi adalah penyebab pakonnya terus. Dan yang kelima adalah rezeki yang dalam tingkat jih maksum. Rezeki yang kanatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demikian adalah rezeki yang akan natu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rezeki yang akan dijamin. Nyot akibat mantang bentuk, kapan mantang, patna katanya rezekinya yang akan jamin oleh Tuhan. Termasuk adalah rezeki, lagi rezeki makhluk dan adalah benda atau binatang yang di dalam buah-buahan yang akan dijamin oleh Tuhan rezeki. Ija hana sahapi makanan di dalam. Kita nyawa rezeki yang kamu temun pakri Allah Ta'ala naku. Yang endumnan tetap kan jamil oleh Tuhan. Tak pajuh kanduri lalu kemudian dipaksa biuk berapa pajuh. Tikitupi dengan pajuh item le, lalu kemudian yang perlu diinjeksi disuntik dalam sedang input iputamang naku. Makanan kira-kira bitamang dalam maedah dan dalam badan tanya. Nyar rezeki yang lainnya tiga dan sakit anak payah minta. Pakin sakit pakin terus naku. Penyonan rezeki yang ka madmun nyo bek dia mengaduh ron sinan ko. Pakricit nyan bek tat mengaduh. Apakah memang terlarang? Adapun memang dia mengaduh di sinan. Tajak mengaduh bak barang yang kan dijamin sia-sia watai. Ada anak tat mengaduh nyana. Dan yang kedua adalah barang yang duduk oleh Allah Taala. Nilakai oleh Tuhan barang yang bak danyo. Lalu barang yang dilakai oleh Allah Ta'ala baknanya kah nak padina ada peduli yang balik tuan aku. Iaitu barang yang dilakai oleh Allah Ta'ala tepatnya hana padina kedanya dilakukan adalah perhatian, pekerjaan dan keyakinan. Menyonan amalan yang kan dilakai oleh Allah Ta'ala. Derawatu sebagai hamba lung lakai tak semah lun, tak ibadat ke lung, tak kira-kira tak buat jerah ke lung. Itu dilakai oleh Allah. Putra yang dilakai oleh Tuhan. Yang god dah pubut, yang hana god dah piuh, lalu kemudian menyonyo buat, nyo mesti dah pegat, menyonyo aturan, mesti dah pegat. Yang dilakai oleh Tuhan. Barang yang dilakai oleh Tuhan, salat yang sia-sia. Barang yang dilakai oleh Allah Ta'ala, bidakut hana pada hati-hati. Barang yang dilakai oleh Tuhan benar taat, yang kira-kira yang merah. Jadi makna haji bakri.
bak barang yang hana nelakai habis watai ya bak tamita. Bak barang yang nelakai pembeuk dan watai dah kebah. Itu kesimpulan yang kan. Ibadat hana watai ya bak yang beuk. Tetapi harkat adalah penuh watai. Yang balik ni ko. Jadi menyawanan berita maklumi le yang teh yang hak katanya penuhi dan yang teh yang hak Allah Taala akan pegat jaminan. Sehingga barangnya akan pegat jaminan oleh Allah Taala kepada katanya dan mengaduh watai mentang fakri karenanya sebagai asbab. Barang yang dituntut oleh Allah Taala bak katanya baik sampai tinggal watai dan sisa waktu sehingga habis masa udip tuntutan kalau terpenuhi menyawanan fakri payah baik na tinggal tuntutan awai habis humu dudawaglah barang yang dituntut. Menan dalam penjelasan yang dinyatakan oleh Tengku Syekh Ibrahim Al-Khawas. Kemudian jikalau engkau mendirikan pada tiap-tiap daripada keduanya itu banduapu kaik terpenuhi yang nilai oleh Tuhan hana atas sia-sia yang kan dijamin oleh Allah Taala hana padina termagaduh sehingga habis wati pantai sabitinan maka adalah engkau itu sejahtera basirah tanda yang bawa perhitungan dan kemudian analisa kata orang yang sempurna dan bercahaya sarirah. Artinya hati draw ke pikiran draw ke orang yang cerdas. Kiban hati dan pikiran orang cerdas bak barang yang dituntut dan mengaduh, bak barangnya kan dijamin hana padina dan mengaduh cuma kira-kira ke sebagai hak manusia. Hasil daripada analisanya nekun leniku ijtihaduka fiman damina laka wa taqsiruka fima yatlubu minka dalilun alam timasil basirati minka. Takat lontuan ijtihaduka kan fiman fima sang mudah-mudahan nah yang kitab yang tulisan fiman di sini fiman ijtihaduka fima damina laka wa taksiruka fima ya naka uku hana fiman naka ijtihaduka fima damina laka wa taksiruka fima yatlubu minka dalilun alantimasil basirati minka. Bersungguh-sungguh engkau pada barang yang telah diakui bagimu daripada rezeki dan taksir engkau pada barang yang telah dituntut daripadamu daripada ibadat menunjukkan atas ketiadaan bagimu, menunjukkan atas ketiadaan yakinmu dan hapus mata hati daripada kamu. Karena bahwasanya mata hati itu nur yang dipertaruhkan Allah Ta'ala akan dia di dalam hati yang mengetahui dengan dia iradah Allah daripada hamba. Apabila ada muka hati itu telah dibasuh dengan air muraqabah dan telah dibersihkan daripada karat aghyar dan karena inilah istighal pada yang lain daripada Allah Ta'ala dan adalah meninggalkan daripada barang yang dikehendakinya itu memadamkan bagi cahaya hati dan membutakan mata hati, maka syugiannya atasmu melazimkan muraqabah dan pohonkan olehmu kepada Allah daripada anugerahnya. Maknanya tapabih wataya dan bersungguh-sungguh sehingga hinan masa yang memang taluk pabih mendum bak sebuah barang yang kena pegat jaminan kegenanya oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian adalah hana padina kepeduli bak barang yang kena tentu oleh Allah Ta'ala daripada ibadat jitunya gedanya yang menantikan adih ketiadaan yakinmu hana padina harap hati Tuhan kena pegah itanya mentang memang dah membibit hadirin Tuhan kena lekaya itanya mentang tentang hana padina peduli. Dan yang pertama karena hana padina yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan puadranya lekaya. Dan tanda yang kedua, hapus mata hati daripada kamu. Hati manusia tetapi sinarji memang kapudar dan kamuram. Pakan kejit memang mata hati kah nadhli hati tetap bandung mudanyona. Karena bahwasanya mata hati itu nur yang dipertaruhkan Allah Ta'ala akan dia dalam hati yang mengetahui. Naji Fakri yang gekun mata hati adalah semacam sinar yang dikebah oleh Allah Ta'ala di dalam hati manusia. Kemudian apabila semacam sinar yang itu dikebah oleh Allah Ta'ala daripadamu pada gedanya dalam hati untuk dapat maklumi iradah Allah daripada hamba,
Ya benar apabila katanya nan ati katanya ka memang ka dibasahi dengan air muraqabah. Selalu mengingat Allah Taala, dan telah memang mata hati telah dibersihi daripada keratan akhir, artinya kotoran-kotoran dosa kaglih, maka bak watenyan ke selalu tahiasi dan selalu tabersihi dan selalu kira-kira terjaga hati daripada bena kuta, maka sinar hati akan lemah, mentemulah di dalam pandangan, dalam keyakinan, di dalam memang ingatan yang bahawa tak megaduh sekedar mentang karena hak katanya, tetapi baik sampai hinan abih masa. Kemudian adalah hana melalai bak barangnya nelaki oleh Allah, karenanya adalah urus akhirat tetap mentang dipertanyakan oleh Tuhan. Inilah istighal pada yang lain daripada Allah, dan menggaduh yang kan Allah merupakan barang yang hana padina manfaat, dan meninggalkan pada barang yang dikedakinya itu memadamkan bagi syahaya hati. Barang yang kan dipenuhi oleh Tuhan kan dijamin, tidak menggaduh buat ranyan. Lagi-lagi hana hati Nabi, lagi-lagi hana hati membantu, sama dengan itu tertanda yang bawa sinar hati hana padina bersinar dan hana padina indah. Dan kemudian akan membutakan mata hati akibat daripadanya hati yang memang seharusnya harus bersinar tapi akan padam kembali. Menyamanan pakri yang seharusnya untuk terbersihi siugianya atasmu, memuladimkan muraqabah, selalu katanya ingat-ingat kepada Allah. Iban yang kan begal oleh Tuhan, puatan yang kan dijamin oleh Allah, selalu akan terintip dan terjaga akibat aturan Allah, dan muraqabah dan pohonkan olehmu kepada Allah daripada anugerahnya. Cuma adalah muraqabah tersebut adalah itu satu pemberian. Adat Allah biasa neberi kan haik neberi, tetapi adat Allah neberi leh dapat kira-kira permohonan. Menyonan mohon kepada Allah supaya Allah Taala menyinarkan akan dadanya dengan jalan meninar, dengan membuka pintu muraqabah, dengan membuka pintu kira-kira memohon bersih diri kepada Allah Taala. Apabila artinya kan buka oleh Allah Taala, maka dengan sendiri dana gleh, dana kena bersih, maka membuka pintu untuk penyucian hati. Menyotana hana nenek peglih, tanah haji kira-kira hana buka pintu untuk suci. Moyo aki kena glih, tanah bapaknya merempak iya nengko. Moyo hana kena glih sama dengan tamita api hantruh iya nengko. Menyawanan dosanya nenek peglih li Allah Taala ba'thirah hamba. Apabila dosa ka bersih, maka hati akan tersinar, nebuka pintu li Allah Taala kepada kenanya keyakinan. Memang dosanya hana nenek bersampuh oleh Allah Ta'ala, adapun hati hana tersinar, hana nebuka oleh Allah Ta'ala pintu penyebab untuk tersinar. Ini adalah kalimat yang akan diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas. Kemudian Syekh Jamaluddin radhiyallahu an nekun, bermula suatu yang diakui bagi hamba itu yaitu rezekinya, yang hasil dengan dia mendirikan wujudnya dalam dunia, dan arti keadaannya diakui itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengakui pada demikian itu, dan selesailah segala hamba itu daripadanya, tiada dituntut daripada mereka itu bersungguh-sungguh dalamnya. Menyonan makna kan jamil le Tuhan hana nentuntut berbibitat berabih watai kira-kira hana sapena watai yang terbuang cit kenan, itu makna. Menyonan pakricit getuntut bak katanya oleh Allah Taala sekadar tatamang menan, tetapi hana getuntut daripada mereka itu bersungguh-sungguh dalamnya nak. Hana kira-kira hanjit hana watai yang tergunakan. Hana artinya hanjit na watai yang memang hana tersia-siakan. Tetapi adalah ibadat setiap saat hanjit na watai yang tinggal. Ibadat hanjit nasa'ah sabah watia bila katruhut yang hana ada bubut, karenanya apa kan nutuntut ya Allah. Menyamanan ibadat antara sirah hamba dengan Allah nyo nutuntut. Lalu kemudian adalah rezeki sirah hamba pada Allah Taala nyo hana nutuntut. Tetapi pucit ni jamin li Allah Subhanahu wa taala. Apabila li Allah kana pegat jaminan, maka sama dengan legedanya usaha sekedar Allah telah menjamin. Apabila Allah telah melakukan tuntutan, hanjitna tinggal watem berkata tak takut pakri tuntutan hana akan selesai.
Dan suatu yang dituntut daripada hamba itu amalnya yang sampai dengan dia hamba kepada berbahagia akhirat. Wadra yang nelakai oleh Allah yang nampak kenanya, yang nelakai adalah amalan, yang nelakai adalah ibadah, yang nelakai adalah taat, dan yang nelakai adalah taqwa yang nampak kenanya. Bahkan ngen barang tapu buat barang-barang tersebut, mudah-mudahan dengan jalannya terus katanya kepada jalan yang memang God di dunia menan, bahkan sampai di akhirat tengah menan. Itu makna ji kira-kira dituntut bak katanya. Dan arti keadaannya dan yang dituntut itu bahwasanya diwakilkan kepada iktisab hamba bagi amal itu dan bersungguh-sungguhnya dalamnya dan memeliharakan segala syaratnya, segala sebabnya, segala waktunya. Menyawanan le kenanya menyokan dituntut oleh Allah Taala bakri. Arti keadaan jih dan yang dituntut itu bahwasanya le Allah Taala kana buka satu pintu kepada kenanya ne buka asbab. Karuh tamurnau. Karuh tacenyeng. Karuh kira-kira tabubut. Ne buka le Allah Taala kepada kenanya suatu asbab bagi amalan katanya. Karuh tabubut dengan ne buka sebuah sebab. Maka nak buka sebab yakin nak takut tinggal susah dengan Allah. Karena buka sebab artinya diterima lihat itu yang bawa sehingga hari akhirat akan bertanggungjawab dengan Allah Taala. Dan kemudian bersungguh-sungguhnya di dalamnya. Kata tamang di dalam pekerjaan tetap akan memang tak sia-siakan tapi penuh dengan kesungguhan. Dan demikian pula arti kata tamang memeliharakan segala syarat, segala sebab, segala waktunya. Menyawanan kan hanya tatamang untuk menyelesaikan tuntutan, hanya tuntutan yang perlu terjaga, tetapi yang perlu terjaga adalah jalan sehingga tuntutannya selesai. Dah selesai tuntutan, penuhi syarat, penuhi sebab, penuhi waktu dan penuhi rukun. Menyawanan aturan untuk sampai kepada tujuan itulah yang perlu kita pelihara sehingga adalah tuntutan tersebut terus kepada tujuan yang kalagi diharapkan oleh agama. Dan Syekh Suhaili bin Abdullah radhiyallahu an nekun bermula bagi segala hamba atas Allah itu 3 perkara. Pertama yaitu taklif mereka itu dan hal mereka itu dan mendirikan pada pekerjaan mereka itu. Dan bagi Allah atas segala hamba itu 3 perkara. Kemudian nekun le Syekh buatan nekun yang bahawa Syekh Suhaili bin Abdullah radhiyallahu an bermula bagi segala hamba atas Allah itu 3 perkara. Buatan yang harus dipenuhi legadanya sebagai adalah hamba dengan Allah. Yang pertama taklif mereka itu 1 pakan kerja terpenuhi kerana lun sebagai manusia yang kena hukum oleh Allah Ta'ala harus terlepaskan diri. Dan yang kedua hal mereka itu sikap katanya pakriban yang seharusnya di dalam terpenuhi. Makna dengan terpenuhi taklif niyu salat, niyu zakat, niyu taat, niyu. Kemudian sikap bak taat kiban, sikap bak salat pakri, sikap kiranya sehari-hari pakri. Itu juga memeliharakan hal. Dan yang kelihaya mendirikan pada pekerjaan mereka itu. Menyawanan adalah kelihaya baru tatamang di dalam adalah pekerjaan. Bertayakin gedanya sebagai dituntut oleh Allah kerja. Dan yang kedua anta terbuat memang terjaga sikap dan bagaimana keadaan gedanya sesuai dengan buat hamba terpenuhi dengan Allah karenanya adalah zat yang tersemah. Dan yang kelihaya adalah tatamang di dalam kerja. Yakin datat adab cukup penuh buat hana jid. Menyawanan hak katanya pakri akui lun hamba. Lun hamba hanya halu lepaskan karenanya dudutan. Dan yang kedua lun adalah namit kiban sikap lun buat buat ibadat dengan Allah sebagai sikap seorang hamba mempernampakkan kerendahan, mempernampakkan keikhlasan, mempernampakkan kira-kira kejujuran terhadap Allah. Inilah hukun halun. Dan yang kelaya adalah tatamang di dalam hasil pekerjaan. Kemudian bagi Allah atas segala hamba itu juga 3 perkara. Di Allah Ta'ala bagi Allah atas hamba itu juga 3 perkara.
Yang pertama tawakal atasnya, dan yang kedua mengikut nabinya, dan yang ketiga sabar atas demikian itu hingga mati. Kemudian adalah juga merupakan yang bahwa dan bagi Allah Ta'ala atas segala hamba, hak Allah atas kedanya hamba, yaitu yang pertama tawakal atasnya. Usaha kali tetamang ujung kira-kira pulang ba Allah Ta'ala. Buat kali ada berbuat dengan lengkap syarat rukun dan adab, masalah netung itu hak Allah. Dan yang kedua cara pakri mengikuti jejak bagian Nabi, karena adalah amalan yang diujuk oleh Allah Ta'ala ke kedanya, ibadat yang diujuk kerja oleh Allah Ta'ala kepada kedanya. Hana mungkin kedanya tak maklumi kiban ajari oleh Allah Ta'ala, tetapi baru mungkin dilakukan adalah kiban ajari oleh baginda Rasul. Sehingga ibadat yang dilakukan oleh kedanya harus tak podomani dan harus kira-kira tak ikuti pakriban aturan dan kiban petunjuk yang Nabi. Bahkan kejadian petunjuk yang Nabi harus tak ikuti dan tak teruti, karena itanya tamurnau agama via melalui Rasulullah. Hana tak terima agama langsung tak terima ba Allah Ta'ala. Dan yang kedua sabar atas demikian. Kemudian gehan bacut, kemudian adalah hek bacut, kemudian batas setat buat Nabi akan memang agak merusak gehan itu bakri. Dan pekerjaan sabar atas demikian itu tetap harus damai. Bahkan kerja harus damai, karenanya adalah pekerjaan yang dituntut dan cara kerja memang leganyan. Sehingga adalah ikuti kerja yang kena pelemah oleh Rasulullah, tawakal atas Allah Ta'ala buatnya mudah-mudahan akan berhasil, dan yang kelihatan bersabar atas segala kesulitan di dalam beramal. Jangan leh macam itanyo leh macam terpenuhi kepada hak Allah, Allah juga leh macam akan lebih kepada kedanyo sebagai hak hamba, hak Allah kepada hamba. Pengertian dah leh macam masing-masing. Dan makna demikian itu bahwasanya tiga yang dahulu itu masuk hamba dalam sekalian pekerjaan itu keberatan. Karena tiada tasawur wujud sekalian itu dengan sebab umpama daripadanya, dan tiada wajib ada Allah sesuatu. Makna demikian itu kiban makna bak manusia benar taklif, benar hal, benar mendirikan pada Allah Ta'ala, na tawakal, na mengikut Nabi dan na bersabar. Apa makna? Makna macam masing-masing dari Allah ke hamba dan dari hamba ke Allah itu makna bakri masuk hamba dalam sekalian pekerjaan itu keberatan. Bahkan kejadian merasa berat karena tiada tasawur wujud sekalian itu dengan sebab umpama daripadanya. Karena pekerjaan yang dilakukan pekerjaan hanya mungkin dia gambarkan menyakumlan menampamaji sebab daripadanya. Kan karena draw atau pegat sebab, tapi Allah yang atur nyaw aturan. Dan tiada wajib atas Allah Ta'ala sesuatu. Sama dengan atas Allah Ta'ala pun mesti apabila akan pegat mesti ni bayar. Apabila akan tawakal mesti ni jauh, hana mesti. Cuma apa kericit itanya dalamnya harus terpenuhi tak ikuti Allah. Bahkan kerja terserah diri kepada Allah, baik terharapkan akan merempuk berhasil, akan merempuk penghasilan di ujung kerja, karena atas Allah Ta'ala hana wajib. Artinya hubungan ibadat karena niu, kemudian masalah nepu maaf, masalah netung pulang kepada Allah Ta'ala. Bahkan kejamanan dikarenakan karena atas Allah hana sabuh kewajiban, yang dalam istilah dengan bahasa lain hana wajib atas Allah membuat dan nepegat salah, hana wajib atas Allah Ta'ala nepegat aslah. Pakricit atas Allah Ta'ala adalah hana wajib pegat salah, dan hana wajib pula atas Allah Ta'ala nepegat aslah. Pakricit nepegat jerah oleh Tuhan dan nepegat yang lebih sempurna itu disebabkan karena melulu semata-mata karena itu fadal dan semata-mata karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk awal penjelasan jaminan tentang rezeki. Maksudnya kuat asal tak usaha memang sambil disediakan atau karena ada usaha pun tak disediakan yang satu. Yang penjelasan yang kedua buat sejahtera di akhirat. Di akhirat kitanya ubi, kemudian di alam barzah pun juga hidup. Itu rezeki di alam barzah dengan di akhiratnya. Kah dijamin dia Allah atau terus dia harus kami jalan lagi. Iya. Yang pertama
Katanya Allah menjamin rezeki. Menyonan yang memang tak fokuskan kerja tamang la asbab. Tamang lam asbab sehingga buatnya berasih mentang. Kiban cara tak melakukan sebuah pekerjaan berhasil buat. Menyonan orang membelang berhasil pula padi. Menyonan orang mekat berhasil atu barang lang gede. Menyonan orang pegawai berhasil layani kan tu. Itu apa? Hasil padi dia pula itu buat mu yang kadang-kadang orang. Akricit itu jaminan Allah Taala. Menyonan baik tiap fikir lagi nyo kiban cara lum pegot nyak masawa. Yang kedua katanya orang. Pakricit kiban cara lum pegot karena barangnya yang kena yu oleh Allah. Jagalah benar asbab, jaga adab dan jaga sabar. Artinya tawakal nijuk oleh Allah Taala itu hak Allah Taala. Tetapi yang menyangkut dengan hak Allah Taala yang dituntut bakdanya baik sekadar menan tentang aku. Tetapi adalah penuh dengan aturan-aturan tersendiri. Makna ji pakri di katanya baikna mesti dikut patai apih yang agak merah, baikna bacut patai yang agak hana kepedulian sehingga kira-kira kenyan tinggai aturan mentang tinggai bakdanya baiklah yang kira-kira mendapat hasil. Lalu kemudian akan mendapat keuntungan dan kebahagiaan, selamat di dalam dunia dan selamat di akhirat. Kata-kata selamat adalah merupakan kata-kata yang memang dua kata-kata yang hidup dapat selamat. Menyelamatan fid dini lain dengan makna je salamatan fil akhirah. Fid dini salamatan menurut dunia ka selamat. Salamatan fil akhirah menurut akhirat selamat. Kalau demikian selamat yang mengikat dengan dunia beda akan merumpak selamat yang mengikat dengan akhirat. Pakricit mengikat di dunia selamat dalam dunia hana merumpak rintangan di dalam perjuangan. Selamat di akhirat hana mendapat rintangan di dalam ujung daripada pekerjaan. Apa macam tu? Selamat di dunia adalah nyaman. Sedangkan selamat di akhirat adalah aman. Nak berbeza ke? Beda nak. Nyaman puas. Yang tak perlu terus aman risiko. Jadi menyamanan supaya katanya yang merempak dua pu hina bernyaman hidih beraman ke menan menurut lontar yang na mantan nak minta beraman bakri pada lentang jalan ji ngan tak kun aman boleh jadi aman boleh jadi hak aman karena aman dengan hana aman itu aturan udip. Menyohina nyawa baru aman, menyohidih jih baru aman. Ya menurut putra aman akhirat engkau. Aman akhirat adalah itu adalah hasil imbalan. Ujung jih menyonan membaru aman di akhirat adalah amal-amalan. Amalan yang terbuat aman maka adalah urus akhirat juga aman. Tapi amalan yang terbuat hana aman walaupun na nyaman di akhirat hana aman. Bahkan kenyak kena beda aman di akhirat dan beda aman yang nahi dunia niku.